Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, di mana Roh Kudus yang sudah menyertai kami sampai hari ini, dan di mana kuasa-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kuasa-Mu yang memberikan kekuatan bagi hidup kami untuk bertahan sampai ini. Hari ini semua karena kasih anugerah-Mu saja. Saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, teduhkan hati kami, dan biarlah kami menerima firman-Mu Tuhan seperti tanah yang subur, sehingga benih yang sudah ditaburkan Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga Tuhan memberikan kekuatan pada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatalah Tuhan, urapilah hamba-Mu, sembunyikan kami di balik salib-Mu, sehingga apa yang Kau katakan Tuhan, biarlah kuasa-Mu terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Oke. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya yang kesekian kalinya boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini, suatu sukacita buat saya. Dan pada sore hari ini menjelang malam, saya diberi tema tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Kemarin kita sudah memperingati Paskah, kematian Kristus, kebangkitan, dan minggu depan adalah Yesus naik ke surga, kenaikan. Setelah Yesus naik, apa yang dikatakan Yesus, maka Dia akan mengirimkan, mengutus, yaitu Roh Kudus. Dan pada hari ini kita belajar apa sih peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Mungkin kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita mengerti bahwa Roh Kudus itu penting, Pak, dalam hidup bagi orang percaya. Roh Kudus itu satu-satunya roh dari Allah sendiri yang menuntun kita. Tapi banyak yang belum mengetahui tentang peranan Roh Kudus sendiri. Banyak yang hanya tahu peranan Roh Kudus itu cuma menolong, menghibur orang percaya. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, peranan Roh Kudus itu banyak sekali di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu Roh Kudus itu dari bahasa Yunani adalah Hagion Pneuma. Hagion Pneuma ada dua kata. Artinya begini Bapak Ibu. Hagion adalah artinya kudus atau suci. Hagion artinya kudus atau suci. Pneuma artinya roh atau nafas. Makanya dikatakan Hagion Pneuma artinya Roh Kudus atau roh yang suci. Siapa roh yang suci atau roh yang kudus itu? Yaitu roh Allah sendiri. Makanya tadi dikatakan Pneuma itu nafas. Nafasnya siapa? Ya dari Allah sendiri. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah. Mari kita belajar sekarang peranan Roh Kudus bagi orang percaya yang diambil di dalam Yohanes 14. Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, supaya kita bersemangat, karena firman tumbuh dari apa? Pendengaran. Pendengaran apa? Firman Allah. Jadi kita kalau baca firman, kalau bisa di rumah itu kalau baca, suara kita itu sampai kedengaran telinga kita. Beda dengan orang yang baca cuma di dalam hati. Itu beda Bapak Ibu. Rasanya iman itu bisa melonjak, iman itu bisa bertumbuh kalau suara kita ini ketika baca firman itu terdengar. Ya nggak usah harus keras-keras teriak-teriak, nggak perlu ya. Nanti tetangganya kaget ya, secukupnya aja baca bisa didengar. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia.
dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes 14 ini bisa dikenal tentang yaitu pengajaran upper room discourse, yaitu pengajaran di ruang atas. Ketika Yesus sebelum disalib, dia mengadakan perjamuan kudus, dan sebelum perjamuan kudus dia telah membasuh kaki muridnya. Nah, di situ Yesus menyampaikan pada hari penyalipannya. Di situ juga para murid gentar, takut, cemas. Kenapa takut dan cemas? Karena selama ini para murid selalu mengikuti Yesus, selalu melihat mujizat Yesus, selalu melihat apa yang dilakukan tanda-tanda ajaib Yesus. Tapi ketika pada waktu itu di atas, di kamar atas, Yesus mengatakan bahwa dirinya akan disalibkan, dirinya akan menderita. Tetapi di situ Yesus mengatakan bahwa ada janji, yaitu apa? Kedatangan Roh Kudus. Makanya di ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Yang artinya begini Bapak Ibu, Yesus pengantara antara Bapa dengan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Yesus di tengah seperti ini. Bahwa doa kita telah ditemukan oleh Yesus melalui Bapa. Melalui apa? Penyalipannya. Yang saya maksud adalah peranan Roh Kudus. Ketika Yesus sudah naik, ada peranan Roh Kudus bahwa doa kita akan ditemukan dengan Tuhan. Artinya Bapa merupakan jawaban dari doa kita melalui apa? Roh Kudus. Makanya kita sering berdoa. Itu sebetulnya kadang ada orang yang percaya doanya pakai bahasa roh kan. Nah, bahasa roh itu bukan karya Roh Kudus, bukan. Jadi gini maksud saya, orang percaya bisa berasal memang tanda orang lahir baru, orang percaya memang itu dari Roh Kudus. Tetapi kadang banyak orang percaya doanya bahasa rohnya itu bukan bahasa roh yang dari, maaf, terus terang aja, Roh Kudus. Karena di dalam 1 Korintus Paulus mengatakan kalau karunia Roh Kudus, bahwa orang berbahasa Roh Kudus harus ada yang menerjemahkan. Tetapi banyak sekarang kita lihat orang berbahasa roh berambil-ambil, nggak tahu artinya. Tujuan bahasa Roh Kudus, bahasa roh adalah untuk membangkitkan iman. Makanya saya tadi katakan ini bahasa roh ini bukan kayak Roh Kudus kayaknya ya, tapi saya nggak mau menghakimi. Kenapa? Karena banyak bahasa roh ini disalah artikan, disalah digunakan, disalah kaprah. Doanya, saya tidak menyalahkan untuk berdoa roh, bahasa roh. Tapi bahasa roh itu sebetulnya bagus dipakai ketika ada yang terjemah. Makanya Rasul Paulus berkata lebih baik engkau bernubuat, diketahui orang banyak dan menumbuhkan imannya daripada berbahasa roh, tapi sebelah nggak ngerti maksudnya apa. Makanya Roh Kudus Paulus mengajarkan kalau Roh Kudus berbicara kepada seseorang pasti ada artinya. Dan ada orang yang diberi hikmat Tuhan untuk mengartikan, untuk menyampaikan kepada jemaat sehingga iman jemaat itu dibangun. Itu karunia Roh Kudus. Tapi banyak orang berbahasa roh bukan karunia dari Roh Kudus. Karpe dewe, ngoceh-ngoceh dewe. Seperti itu. Kenyataan seperti itu. Makanya bahasa roh itu adalah bahasa daripada Roh Kudus. Jadi jangan digunakan. Saya ingin mengajar jangan digunakan sembarangan. Saya jangan berbahasa roh. Tapi ketika saya berdiam diri sendiri, saya lebih banyak berbahasa roh. Karena itu membangun iman saya. Tapi ketika banyak orang, saya tidak akan berbahasa roh. Kenapa? Percuma saya berbahasa roh untuk membangun diri saya. Sebelah-sebelah saya tidak akan tahu. Kecuali ada yang menerjemahkan apa maksud Tuhan untuk memberi bahasa roh itu. Jadi paham ya Bapak Ibu ya.
Jadi Roh Kudus tidak hanya identik dengan bahasa roh, tetapi Roh Kudus identik dengan apa yang dikerjakan Roh Allah di dalam diri kita. Itu yang akan dilihatkan. Karena apa? Percuma engkau bisa berbahasa roh, tetapi tindakanmu, perbuatanmu tidak mencerminkan Roh Allah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus adalah jawaban atas doa daripada Yesus, dan itu bukan hasil manusia. Makanya ketika Bapa dan manusia dipersatukan oleh darah Kristus, penyaliban Yesus, korban Yesus, dan kita sekarang sudah menerima keselamatan, maka Yesus memberikan roh, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah jawaban doa yang dibawa daripada Allah. Jadi sehingga kita tahu ketika kita berdoa, Roh Kudus akan berbicara dalam diri kita, dan kita juga tahu oh itu dari Tuhan, benar enggak? Jadi pengantara Roh Kudus itu. Jadi peran Roh Kudus itu apa? Yaitu tadi pengantara bagi orang percaya sekarang kepada Bapa. Di sini ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Seperti itu. Dan yang kedua dikatakan seorang penolong yang lain. Di dalam ayat 16 tadi kan diminta, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Di situ memakai kata alon parakleton. Arti alon ya, bukan alon-alon. Kalau alon-alon bahasa Jawa ini. Alon itu artinya lain dari jenis yang sama. Sedangkan parakleton itu berasal dari menjadi kata parakletos yang artinya penolong, penghibur, dan advokat, pembela, penasehat. Jadi Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pembela, penasehat. Roh Kudus itu adalah dan dikatakan alon lain dan jenis yang sama. Artinya Roh Kudus itu lain dengan Bapa, Roh Kudus lain dengan beda dengan Yesus, tetapi memiliki satu esensi, satu jenis apa? Ilahi, Allah. Yang di sini yang mau saya sampaikan adalah Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang memberikan penghiburan kepada kita, yang memberikan pembelaan kepada kita, yang memberikan penasihat dalam hidup kita. Makanya jangan gak usah bingung. Ada orang mau jahat dengan kita, gak usah bingung, doain aja. Kan ada Roh Kudus yang membela kita. Ada orang yang ngomongin kita begini A, B, C, D, E, F, G, biarin aja. Kan ada Roh Kudus. Ada pergumulan, ada masalah, mau cari jalan keluar, gimana caranya? Tanya Roh Kudus. Di sini kan Roh Kudus sebagai penasehat. Dia akan menuntun saudara, akan membawa saudara dan memberikan solusi sehingga saudara bisa keluar dari kondisi masalah tersebut. Dan saudara akan menjadi seorang pemenang. Jadi peranan Roh Kudus di sini apa? Penolong, penghibur, pembela, dan penasehat. Selanjutnya ayat itu berkata, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini bedanya Roh Kudus sama Yesus. Ketika Yesus di dunia menyertai muridnya itu sementara. Usia 33 tahun dia naik. Tetapi Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita permanen selama-lamanya. Kehadiran Roh Kudus dalam menyertai kita sebagai orang percaya selama-lamanya. Jadi tidak hanya sebentar, tidak hanya sesaat, tetapi selama-lamanya. Ini yang artinya adalah ada janji daripada Bapa, yaitu penyertaan yang melalui Roh Kudus untuk menyertai orang-orang percaya. Di sini luar biasa loh. Roh Allah sendiri menyertai kita, menyertai hidup kita selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu, kadang banyak anak Tuhan nggak sadar kalau di dalam hidupnya, kalau ditanya memang dia tahu. Di dalam hidupmu ada apa? Ada Roh Kudus.
Tetapi nggak sadar ketika dia melakukan segala sesuatu kedagingan, dia nggak ngerti kalau Roh Kudus di dalam dirinya itu tahu nggak? Ya tahu dong. Anak muda lah sini, anak muda ketika pacaran tahu pacarnya itu nggak suka apa? Merokok. Kalau dia sama pacarnya dia nggak merokok karena tahu ceweknya suka merokok. Tetapi ketika nggak sama ceweknya dia merokok. Itu sama ceweknya aja dia bisa menghargai, sama ceweknya dia nggak bisa nahan nggak merokok ketika berdua. Nah ini Roh Kudus itu di dalam diri kita. Kalau ditanya Roh Kudus ada di mana? Ya, itu sementara apa permanen, tapi nggak sadar di dalam dirinya perbuatan daging tetap, cemar tetap, bohong iya, berjudi iya, tanpa disadari anak-anak Tuhan. Nah ini di sini yang saya tadi bilang itu banyak orang percaya tahu peranan Roh Kudus, tetapi tanpa menyadari esensi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu sebagai apa. Jadi kasarannya kalau bilang katanya di dalam dirinya orang percaya ada Roh Kudus, kok sifatnya, kok sikapnya, kok tindakannya seperti orang dunia ya. Makanya Roh Kudus bisa berduka. Dia adalah seorang pribadi. Ketika kita berjalan hidup kita melenceng, nggak lurus, Roh Kudus itu juga berduka. Dan itu pribadi Allah. Yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bisa merasakan senang, sukacita, duka cita, sedih, sengsara yang kita rasakan, dia juga merasakan. Makanya hidup kita jangan mendukakan Roh Kudus. Itu. Jadi Roh Kudus selain menolong, penghibur, advokat, penasehat, pembela, di sini Roh Kudus memberikan penyertaannya. Bahkan di ayat 17 dikatakan apa janjinya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Yang dimaksud roh kebenaran adalah dia membimbing, menguatkan orang percaya untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu cara kerja Roh Kudus. Jadi kalau hidup orang percaya hidupnya tidak sesuai dengan rule firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman kebenaran, itu yang menurut siapa? Perlu dipertanyakan dalam hati. Ketika kita berjalan ini, kita merenung, aduh hidupku kok sekarang udah gak beres ya. Perlu direnungkan. Berarti di dalam diri kita yang menuntun kita itu siapa? Roh Kudus atau roh lain? Makanya ketika kita dalam pergumulan apapun, ketika kita bingung, tanpa disadari kita sudah masuk arus yang tidak benar, masuk kamar, berlutut, minta ampun sama Tuhan, rendahkan hatimu, dan minta Roh Kudus untuk menuntunmu. Dan minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk hidup benar menurut kehendak Bapa. Maka Roh Kudus akan menuntun saudara semua. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai saudara dan akan diam di dalam kamu. Di sini ayat selanjutnya dikatakan, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua hal penting di sini, yaitu menyertai. Arti menyertai adalah hadir di sekitar kita, hadir di setiap hidup kita. Dan di sini juga dikatakan diam di dalam kamu. Artinya diam adalah tinggal secara pribadi dalam hidup orang percaya. Tinggal secara pribadi dalam hati kita, dalam pribadi kita, hidup orang percaya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2, pada waktu lidah-lidah api itu turun dan disebut hari Pentakosta. Nah, di situ Roh Kudus menunjukkan bahwa dia akan tinggal di dalam hidup orang percaya seperti yang dijanjikan oleh Kristus. Lidah-lidah itu api turun sehingga orang-orang berbahasa
asing. Ada bahasa Persia, bahasa Media, bahkan di situ ada bahasa Arab, dan tujuannya apa? Semua orang melihat tentang kesaksian, kebenaran, sehingga banyak orang bertobat. Nyambung seperti tadi, Kisah Para Rasul 2 tentang hari Pentakosta. Ketika dari pintu turun, orang berbahasa lidah. Bahasa roh itu adalah berbahasa lidah, glosolalia. Glosolalia itu berbahasa lidah. Artinya bahasanya itu dikenal dengan orang lain. Sehingga orang lain mendengar kesaksian tentang Kristus, kebenaran firman Tuhan, sehingga yang mendengar ini hidupnya menjadi berubah, hidupnya diselamatkan. Itu nyambungnya tadi bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bagi tempat umum, jangan apakah itu membangkitkan rohnya, apakah itu mengisapkan hati orang, apakah ketika kau berbahasa roh orang lain tidak mengenal Kristus di luar Kristen akan bertobat seperti bahasa roh itu? Enggak. Bahasa roh yang sebenarnya ini adalah bahasa lidah yang dimengerti, di mana para murid tiba-tiba bisa berbahasa Arab, bisa salah satunya berbahasa Media, Persia, Yunani, berbahasa apapun daerah-daerah. Akhirnya di situ banyak orang akhirnya bertobat. Jadi berbahasa roh tujuannya cuma satu, supaya orang itu mengenal kebaikan Tuhan, supaya orang itu mengenal Kristus, supaya orang itu mengenal juru selamat kita. Itu yang artinya adalah penginjilan amanat aku. Itu artinya bahasa roh. Coba kalau bahasa roh ini, baik kalau itu membangun rohmu, taruh di kamar pribadi. Itu bisa membangun pribadi kita. Tapi jangan di tempat banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal diam di antara kita bahwa Roh Kudus masuk di dalam pribadi kita, tinggal di hidup kita untuk menuntun, mengajar, menegur, dan memperkuat kita dari dalam. Tapi tinggal dari dalam ini adalah untuk mengajar, menegur, memperkuat kita, dan menuntun kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita semakin hari berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita serupa seperti Kristus. Jadi bagi orang percaya, kalau kita mau diajar oleh Roh Kudus, rendahkan hati. Roh Kudus selalu beri hikmat kok. Roh Kudus selalu mengajar hidup kita kok. Saya sering dalam pergumulan, saya tanya Tuhan, gak ada jalan keluar. Saya cuma berlutut, saya cuma nyembah. Kadang kalau berdoa saya kata-kata pun gak bisa karena beratnya pergumulan. Saya sering pakai bahasa tetesan air mata. Cuma bisa nangis saja, berlutut netes. Tapi di situ Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengajar begini. Jalan keluarnya, solusinya ini. Tanpa ada kata-kata kalimat. Artinya apa? Di sini ditekankan pribadimu, hubunganmu kepada Bapa. Roh Kudus akan menuntun ini. Jadi kalau ada pergumulan, nggak usah cerita-cerita sama orang, cukup cerita sama Tuhan aja. Masuk kamar, berlutut, ngomong sama Tuhan. Roh Kudus itu akan menuntun. Roh Kudus itu akan menolong, menghibur saudara. Bahkan Roh Kudus akan menjauhkan segala kesesatan, segala masalah di dalam kehidupan kita. Kita akan diberi apa? Solusi, jalan keluar. Pasti ketemu jalan keluar. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Jadi itu Bapak Ibu, yang pertama saya hanya mengambil 3 hal aja, bahwa Roh Kudus yaitu sebagai penolong dan penghibur, diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sama 17. Sekarang yang kedua adalah peranan Roh Kudus bagi orang percaya apa? Roh Kudus memberi kepastian identitas dan memimpin kehidupan orang percaya.
Coba buka dalam Roma 8 ayat 14 dan 16. Roma 8 ayat 14 dan 16. Kalau yang sudah ketemu tolong dibacain dong, yang keras. Roma pasal 8 ayat 14 dan 16. Begini firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang bergumul tentang identitas. Banyak orang bertanya, siapakah saya ini di hadapan Tuhan? Apakah hidupku ini layak di hadapan Tuhan atau enggak? Dia tidak tahu tentang identitas hidupnya di hadapan Tuhan. Sering bertanya, aku ini apa ya? Bahkan banyak yang bertanya kepada saya, Pak, panggilanku itu apa? Nah ini yang saya maksud, dia tidak mengerti identitasnya, dia tidak mengerti statusnya di hadapan Allah. Bahkan di sini dikatakan dalam 2 ayat ini Rasul Paulus memberi jawaban yang luar biasa. Yaitu apa identitas kita? Jika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita mengetahui identitas kita, lihat hidupmu, bahwa hidupmu dituntun oleh Roh Kudus apa tidak. Ketika hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, itu statusnya bahwa engkau anak-anak Allah. Penting ini buat orang percaya. Maka tadi saya katakan, banyak kita harus introspeksi diri. Hidup kita ini sudah berjalan sesuai dengan kebenaran firman enggak? Kalau kita berjalan dengan sesuai firman Tuhan, itu tandanya Roh Kudus menuntun kita. Tetapi kalau kita berjalan menurut kedagingan kita menurut maunya sendiri tanpa mau dituntun Roh Kudus, bahwa status kita bukan anak Allah. Sini jelas Rasul Paulus mengajarkan. Tanda orang itu sebagai anak Allah adalah bahwa hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Itu identitasnya. Makanya banyak orang bertanya, hatinya hampa orang percaya. Aku ini identitasnya apa? Dia tahu dia anak Allah tapi hampa statusnya. Apakah dosaku yang dulu masih, apakah sudah diampuni apa Tuhan? Apa tidak sama Tuhan? Kadang ada yang bertanya, apakah aku ini sudah diselamatkan apa tidak ya? Loh, ada orang percaya yang bilang gitu. Dia meragukan Tuhan. Lah ini perlu ditanya. Kalau ada orang bertanya seperti itu tentang identitasnya, meskipun dia tahu setelah dia percaya Yesus dibaptis itu selamat, tapi banyak yang ragu. Kira-kira hidupku ini seperti ini itu selamat apa enggak ya? Loh, sampai kayak gitu. Tanya dalam hidupnya dia, apakah hidupku dituntun oleh Roh Kudus atau tidak? Karena tanda menjadi anak Allah, hidupnya pasti dituntun oleh Roh Kudus. Kalau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, dia akan yakin berkata, hidupku pasti selamat. Kenapa hidupku akan selamat? Oh iya, karena aku berjalan sesuai firman Tuhan. Tuhan berkata A, aku melangkah A. Tuhan berkata B, aku melangkah B. Aku tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu tanda orang disertai Roh Kudus. Jadi itu merupakan identitas kita. Kita harus punya keyakinan akan itu, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan ayat di dalam ayat 14 dikatakan dipimpin oleh Roh Allah. Nah, sudah menjadi anak-anak Allah dan dipimpin Roh Allah, yaitu dipimpin Roh Kudus. Jelas. Jadi anak-anak Allah hidupnya harus dipimpin oleh Roh Allah. Jadi dipimpin oleh Roh Allah adalah ciri anak Allah. Kalau mau tahu ciri anak Allah, lihat aja hidupnya dia. Sembarangan apa enggak? Kalau hidupnya baik, benar, sesuai, itu pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pasti ada Roh Allah. Itu pasti anak Allah. Jadi itu merupakan identitas baru loh anak Allah itu. Makanya kita harus bangga, kita harus berani tunjukkan ke komunitas kita. Kita berani tunjukkan kemana kita pergi, bahwa identitas kita itu loh, ini loh anak Allah. Makanya kadang Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus selalu mengikuti teladan Kristus. Apa yang Kristus teladankan, apa yang Kristus lakukan, dia lakukan.
Sehingga apa? Sehingga hidupnya tidak berkutat di dalam dosa. Hidupnya tidak menjadi budak dosa, tapi hidupnya sebaliknya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi Allah. Itu identitas baru. Makanya di ayat 16, tapi kan ayat 14, ini ayat 16 bagus itu. Setelah menjadi anak Allah, dituntut oleh Roh Allah, di situ dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Arti kata kesaksian ini di situ berbentuk ganda ya, bahwa di situ ada Roh Kudus dan roh kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya Roh Kudus bersaksi dengan roh kita, meyakinkan bahwa status kita, kesaksian kita itu dari Allah. Jadi kalau tidak benar-benar di dalam Tuhan, kalau tidak benar-benar punya keyakinan rohani yang teguh, kita nggak mungkin. Roh kita dengan Roh Kudus bersama-sama bersaksi bahwa itu mengingatkan bahwa kita milik Tuhan. Dampaknya apa? Dampaknya ketika saudara melayani, dimanapun kehidupan saudara melayani tidak harus di dalam gedung gereja. Mimbarmu itu di saat engkau keluar gereja. Mimbarmu itu adalah ibadahmu di luar gereja, di tempat kerjaanmu, di tempat komunitasmu, di keluargamu, dimanapun saudara berada, itulah mimbar dan ibadahmu. Jadi bukan hanya di lingkup di gereja. Kalau di gereja pasti semua anak Allah, pasti semua dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi ketika keluar dari gereja, wow, kelihatan aslinya. Saya pernah lihat orang habis ibadah di gereja, keluar mobilnya kan macet ya, papasan ini, turun, keluar kebun binatangnya. Itu nggak lihat ya? Saya ini lagi gini keluar. Langsung sudah kok. Oh, baru pulang gereja kok. Enggak gitu, ini sudah jalan. Tak bisa saya pulang. Habis ibadah. Tadi ibadahnya dia nyembahnya sama, pujiannya sama, dengar firmannya sama. Di situ semua teduh, tenang, sama-sama menyembah. Wow, saya lihat anak Allah semua. Roh Allah ada di dalam dirinya. Ternyata enggak begitu melihat orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Ketika keluar gereja, kelihatan dia. Apakah dituntun oleh Roh Kudus atau tidak? Lalu ibadah keluar dari parkiran depan, kebun binatang terbuka. Pertanyaannya, dituntun oleh Roh Allah? Masa Roh Allah musuh-musuh kayak gitu? Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita tunjukkan identitas kita kalau kita anak-anak Allah. Sebetulnya kita ini bersaksi bersama Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Tentang apa? Tentang berita kabar baik. Tentang Allah. Tentang keselamatan. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari hidup kita sebaiknya adalah sepastinya itu perkataan-perkataan yang penuh damai sejahtera. Penuh berkah. Bukan perkataan yang membuat orang sakit hati atau marah. Di situ pentingnya. Makanya ada Roh kita dan Roh Kudus bersama-sama bersaksi. Dan selanjutnya di situ ada juga tentang Roh Kudus membawa hidup orang percaya untuk menghasilkan buah. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, Roh Kudus membawa hidup orang percaya untuk menghasilkan buah. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Yang tahu, yang sudah dapat ayatnya, tolong dibacakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 berfirman
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, sekarang saya tanya, sini banyak anak-anak muda juga SD. Buaro ada berapa? 9. Bagus. Tak apa-apa. Tidak mengaruhi keselamatan. Bahasa Rosampian Buaro itu ada satu. Bahasa Yunaninya karpos, bentuknya tunggal. Nah, makanya di situ Rasul Paulus memberikan gambaran seperti buah. Gambarannya seperti ini. Bibit durian kalau ditanam, habis itu jadi pohon dan berbuah, buahnya durian atau jamur. Durian, padahal banyak loh duriannya setelah berbuah, sama dengan buah roh. Bibitnya dari Roh Kudus, yang menunjukkan Roh Kudus, karpos. Artinya apa? Buah roh ini yang mengerjakan adalah Roh Kudus, yang memberi pertumbuhan adalah Roh Kudus, artinya inisiatif Allah yang mengerjakan Allah. Makanya tunggal, tidak ada inisiatif manusia, tidak ada campur tangan manusia. Makanya dunia tunggal. Tapi kalau kalian baca di pasal 5 ayat 19 tentang perbuatan daging, situ ada pencemaran, iri hati, dengki, pertengkaran, seteruan, perjinan dan sebagainya, itu memakai jamak erga, bentuknya jamak. Kenapa bentuknya jamak? Karena itu inisiatif manusia, dikerjakan oleh manusia tanpa ada campur tangan Tuhan. Makanya manusia itu kan ada yang jatuh di dalam hal pencemaran diri, ada yang jatuh dalam kebohongan, manipulasi, jatuh dalam dosa pornografi, dosa ini. Itu berbagai manusia, itu perbuatan daging, perjudian, mabuk dan sebagainya. Itu apakah ada perbuatan tangan Tuhan di situ? Tidak ada. Karena dikerjakan oleh manusia jamak. Ada. Tetapi buah roh itu yang mengerjakan Allah sendiri. Yang berikan benihnya Allah sendiri. Yang berikan pertumbuhan Allah sendiri. Lah Pak, tapi kok ada kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri dan lain-lainnya. Lah itu ada 9. Itu karakternya. Sama dengan kalau kita melihat buah durian. Kalau saya tanya buah durian itu seperti apa? Oh itu Pak, kulitnya berduri. Terus saya tanya, apakah kalau setiap buah kulitnya berduri itu pasti durian? Belum tentu, nangka juga ada durinya. Oh, itu warnanya kuning. Apakah buahnya warna kuning? Semangka juga kuning, ada itu. Ada. Tetapi ada kriteria, ada karakteristik yang disebut buah durian. Yang pertama kulitnya berduri, buahnya kuning, baunya tajam, rasanya ada manis dan pahit, itu baru disebut durian. Nggak ada salah satu bukan durian. Katakan kulitnya nggak berduri, baunya nggak tajam, itu bukan durian. Sama dengan buah roh. Buah roh itu adalah kasih sukacita, damai sejahtera dan seterusnya sampai penguasaan diri ada 9. Itu kalau tidak ada salah satu itu bukan buah roh. Seperti itu. Jadi kalau setiap orang punya, Pak saya punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, Pak saya sudah lakukan semuanya, Pak semuanya sudah saya lakukan. Cuma satu Pak yang saya nggak punya apa? Penguasaan diri. Itu bukan buah roh. Atau semuanya punya penguasaan diri, punya semuanya. Tapi satu Pak saya nggak punya Pak. Saya punya kesabaran Pak, saya punya kesetiaan, saya punya penguasaan diri, kelemah lembutan. Semua punya sukacita, damai sejahtera. Tapi satu Pak saya nggak punya kasih. Apakah itu disebut buah roh? Bukan. Jadi karakter buah roh yang disebut buah roh 9-9-nya harus punya. Makanya di dalam kehidupan orang Kristen, kalau tidak ada salah satu, hidupmu akan timpang. Benar nggak? Saudara punya semuanya, 8-8-nya punya, tapi nggak punya kasih. Apa itu disebut orang percaya? Tidak. Saudara punya kasih, sukacita, damai sejahtera, semua punya, penguasaan diri punya, tapi satu nggak punya, kelemah lembutan. Isinya ngamuk, atau emosi, ya itu balani ya dipisui. Lo ada lo balani dipisui. Nah itu pertanyaannya, ada buah roh nggak? Dan orangnya itu juga setia loh, setia pelayanan, setia itu. Nah, jadi paham ya, jadi kalau ditanya anak-anak SD harus tahu loh. Buah roh itu karpos bentuknya tunggal.
Tapi bahasa Indonesia jelas, itu kelihatan semua. Jadi jangan bilang 9. 1. Nah, tapi dalam 9 buah roh itu ada 3 kategori besar, yaitu buah yang menggambarkan hubungan dengan Allah. Apa itu dengan Allah? Ada kasih. Kasih yang berkorban, rela berkorban tanpa syarat, itu adalah kasih agape. Saya singkat aja ya, kasih agape, itu kasih Allah kepada kita. Itu tanpa syarat. Ada juga sukacita. Sukacita yang disebut orang bersukacita bukan dipengaruhi oleh keadaan di luar. Jadi keadaan di luar apapun yang terjadi, dia tetap bersukacita. Mau di luar keadaannya nggak enak, nggak masalah. Yang penting di dalam diriku ada Roh Kudus, ada Roh penghibur, sehingga aku itu bersukacita. Dan ini penting sebagai orang yang punya sukacita. Karena sukacita itu mempengaruhi hidup anak-anak Tuhan banyak. Orang yang bersukacita, mukanya pasti berseri-seri, senyum. Tetapi kalau orang yang jarang bersukacita, bercucuai. Saya ketemu orang, saya tanya, "Syuk, gimana kabarnya?" "Apik." Langsung nyelundung aja. Itu istri anak, kabarnya gimana? Bicara si urip. Loh. Istri anak kabarnya gimana? Si urip. Bercucu aja. Dulu bercucu, bahasa Jawa bercucu. Seperti itu. Itu gak ada sukacitanya. Gitu. Beda dengan orang yang punya sukacita, hatinya selalu bergembira, gak gampang sakit loh. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat, isinya guyu, terus senyum, terus bersuka cita terus. Terus dalam hatinya ada damai sejahtera, hatinya tenang. Karena apa? Dia hidupnya selalu berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama hatinya, tidak pernah menyakiti orang, tidak punya kepahitan. Hidupnya dengan damai sejahtera. Yang kedua, singkat aja ya, buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama tadi, hubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama siapa? Di situ ada kesabaran. Kita tahu orang itu sabar enggak itu dia dari hubungan sesama itu. Di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam lingkungannya, lihat dia sabar apa enggak. Kemurahan itu juga bisa dilihat dalam lingkungan pelayanan dan semuanya bisa dilihat. Apakah dia punya kelemahan lembutan, dia punya lembut, ramah, bisa nahan amarah, kebaikan. Dia selalu aktif berbuat baik kepada semua orang, suka memberi. Dan ini harus dikerjakan oleh orang percaya. Dalam kebaikan ini, suka memberi pertolongan pada orang lain, suka memberi orang yang membutuhkan, orang yang butuh makan, butuh itu dikasih. Saya ada pelayanan namanya Smile Community. Saya melayani sudah tahun ke-8 ini, 8 tahun. Dulu di pinggir sungai sering dioperasi Satpol PP. Di situ ada kebanyakan orang yang nggak punya rumah ya, tidurnya di pinggir itu loh. Wonokromo, kereta Wonokromo, bubuk, ala pakai plastik gini. Makanya kalau saya bawain spanduk besar itu kas buat tikar gitu, besoknya ibadah lagi, saya tanya di mana? Hilang Pak, sobek Pak. Ternyata saya dipakai untuk kalau musim hujan atau apa tutup gitu. Jadi rumahnya itu dari kardus, triplek, seng, tutup di plastik itu. Nah, tapi di situ saya kumpulin sudah ada jemaat saya, ada mantan pembunuh, seorang ibu membunuh suaminya. Ada jemaat saya situ, saya bimbing, sekarang sudah bertobat. Situ ada mantan pencopet, preman, ada semua. Terus ada pemulung, tukang sapu, angkut sayur di BTC, ada semua. 8 tahun. Kita kalau nggak punya hati sebagai hamba, kalau nggak ada hati Bapak, nggak akan bisa. Saya yang bentuk, saya yang menginisiasi, saya yang bentuk pelayanan di situ. Saya ngajak teman-teman, anggota saya juga banyak yang keluar masuk, ada yang baru keluar, baru. Yang asli cuma tinggal berapa? 1, 2, 3. Tidak tok. Dulu kita bentuk 6 orang, tinggal 3 orang, tapi yang lainnya itu tadi keluar masuk. Gak gampang pelayanan kayak gitu. Kenapa? Dibutuhkan apa? 3D. Doa, pasti semua bisa bantu doa. Daya nggak semua. Kadang banyak orang yang suka pelayanan di dalam gereja, diajak pelayanan yang berbau. Itu kan bau itu, tangannya kotor habis mulung. Kadang kita salami aja, kita kotor juga. Apa mau kita? Baunya nggak enak.
Jarang orang beli tenaga untuk itu. Yang terakhir, dana. Nah, kalau 3D ini dipenuhi untuk orang misi. Ya, kalau menilai orang gitu. Kalau hanya doa toh, semua orang Kristen bisa doa. Pak, saya dukung doa ya. Saya kadang bilang sudah banyak yang dukung. Nah, Pak, saya dukung daya, nggak apa-apa. Dia nggak kasih dana, nggak apa-apa karena dia bantu main gitar, bantu melayani, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau yang ketiga ini dana, itu butuh pengorbanan. Jadi saya sama anggota punya komitmen setiap bulan urunan. Bagi apa? Nasi bungkus sama beras. Saya kasih sembako sama nasi bungkus. Atau nasi kotak. 8 tahun. 7 tahun tanpa donatur. Tanpa donatur, terseok-seok. Tahun yang ke-8, Desember yang kemarin tahun ke-8, ini masuk tahun ke-8, mulai Tuhan kirim 1 donatur, 2 donatur. Yang tergerak hatinya. Gak gampang orang punya hati seperti itu. Saya sering undang hamba Tuhan untuk melayani di tempat itu. Alasannya yang gak bisa, yang ini, yang itu. Makanya pelayanan orang yang miskin itu jarang. Makanya saya senang kalau lihat orang yang melayani orang-orang miskin. Kemarin saya lihat statusnya Bu Devi, di mana itu? Di Malang Jarak ya. Ya, saya pernah melayani di situ sama pendeta ini juga. Tapi kok sedikit fotonya saya lihat. Dulu itu banyak loh. Iya, itu kita yang kita khusus untuk lansia. Oh, lansia Iya, ya. ada 4 orang yang kita layani Ya, setiap bulan. dulu banyak kok 30 sampai 40 orang. Dulu saya sering. Iya, banyak sebenarnya. Oh, itu ya. Cuman karena kita pilih ada 4 orang yang khusus lansia itu. Itu ada tiga tempat tuh, makam, terus masuk lagi gang, saya juga pelayanan di situ, gang di rumah, jadi gangnya masuk kecil kok, terus sampai sana sudah mentok ditutup, jadi ke makam itu bersama yang ada di sana, betul ya? Iya. Nah, bagus pelayanan itu. Kenapa? Pelayanan sejati adalah untuk apa? Janda-janda orang miskin, itu pelayanan sejati, mengunjungi orang-orang miskin. Akan saya lakukan sampai sekarang pelayanan itu. Nah, ini adalah kebaikan. Yang terakhir adalah buah menggambarkan integritas diri. Di situ ada kesetiaan, setia, percaya, teguh, dapat dipercaya, punya kelemah lembutan, rendah hati dan suka membalas, penguasaan diri. Nah, ini self control. Ini penting yang saya bahas. Kenapa penguasaan diri itu penting meskipun di dalam buah roh ditaruh yang terakhir penguasaan diri, yaitu self control. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak bisa mengontrol dirinya, dan saya sendiri secara pribadi mengakui saya juga masih belajar di sini. Kadang kalau lihat orang gergetan gitu langsung keluar, singane langsung keluar, marahnya langsung keluar. Nah, ini perlu dibelajar self control. Apa itu self control? Yaitu menyangkal diri, mau menyalipkan kedagingan, berusaha untuk tekun, untuk berkata tidak kepada nafsu, ego, kedagingan. Banyak anak-anak Tuhan, terutama anak muda ini bergumul tentang hawa nafsunya. Memang saya sering lihat, saya kan juga pelayanan YouTube sering. Itu banyak kan mereka jatuh di dalam apa? Hawa nafsunya, pornografi. Itu sering itu. Karena dia bergumul dengan hormon seksnya, seks bebas. Nah, itu sering itu. Mabuk, merokok. Seperti itu. Banyak orang yang bilang, katanya mana Pak ayatnya merokok? Baru tahu, belum pernah tahu. Ayo buka Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Coba buka itu. Coba dibaca. 19 sampai 21. Ayo baca L yang keras. Galatia pasal 5 ayat 20 sampai 19 sampai 21. 19 dulu. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, Terus. kedengkian, kemamukan, pesta poran dan sebagainya. Stop. Dan sebagainya. Nah, itu rokok masuk di situ. Pertama aku sing rokok, ada ayatnya ya ternyata. Ternyata ayatnya di situ kan.
dan sebagainya. Nah di sini tuh rokok itu ada, kalau disebutin semua Alkitabnya penuh kan. Makanya dan sebagainya itu ada ayat rokok itu. Makanya sekarang anak Tuhan bilang rokok nggak apa-apa karena nggak ada ayatnya. Itu ayatnya di situ itu. Takut rokok ayatnya di situ. Gak yang terpenting. Kita dikasih tubuh kemuliaan oleh Tuhan, besok itu kita akan kembali hidup kekal bersama Tuhan. Lah kalau tubuh yang diberikan kepada kita ini yang bentuknya fana sementara untuk kita supaya kita diberi tugas tanggung jawab untuk menjaga tubuh ini. Kalau tubuh ini nggak dijaga dengan baik, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Ingat firman Tuhan berkata, barang siapa yang merusak bait Allah, dia akan dirusak. Ada ayatnya. Jadi kalau kita merusak tubuh kita ini, itu akan melawan Tuhan dan Tuhan akan merusak. Artinya merusak itu bukan tubuh dirusak, itu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya jaga tubuh ini, maka hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Akan dipakai melayani lebih lagi untuk memenangkan orang-orang. Jadi Bapak Ibu penutupnya, peranan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Jadi ketika ada orang percaya, di situ ada peranan Roh Kudus yang bekerja. Yang menjadi apa? Menjadi penolong dan penghibur. Dan memberikan kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita, ingat, identitas kita anak-anak Allah. Saya baru teringat ini gak ada, serius. Saya mau kesaksian. Tempoh hari saya pelayanan di Banjarmasin. Itu pelayanan populisme. Saya teringat dengan anak-anak Allah ini. Nah, yang saya hadapi itu berbagai populisme. Santet. Macam-macam. Di situ juga ada tumbal, diserang dukun itu. Ingat musuh kita, Yesus berkatakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh yang ada di udara. Dan saudara-saudara, ketika saya berdoa, saya diserang oleh dukun. Jantung nggak rasanya diperkes gitu mau mati. Jadi nyangka, apalagi itu saya terbang di sana langsung. Saya pakai ini, diingetin oleh ayat ini. Tunjukkan identitasmu. Sungguh, ketika dalam doa saya tunjukkan, saya anak Allah. Saya anak Allah. Identitas. Ya, dunia spirit ya doa ya. Saya sudah belasan tahun pelayanan populisme. Jadi menghadapi dukun santet ibadah biasa. Bukan karena saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Dukun dari Madura, dari Bali, dari Banyuwangi, sudah pernah saya hadapi semua. Dan orang yang saya tangani dilepaskan oleh semua. Saya tiba-tiba teringat tentang identitas ini. Yang saya pakai adalah tentang identitas. Ketika kita menyatakan bahwa hidup kita ada Roh Kudus, ada Allah, setan itu akan lari. Makanya di situ firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dan itu sudah saya buktikan belasan tahun. Sampai kemarin yang saya terbang di Banjarmasin 4 kali 3 malam. Itu pelayanan populisme. Dan saya banyak bakar uang, pedang, terus kulit gading dari jam merah delima pegangan-pegangan itu langsung nyerahin tobat. Jauh tapi yang mana? Di sana ada saya pelayanan. Baru ini saya gereja sini yang baru saya kesaksian. Tiba-tiba diingat ini. Penting identitas ini. Jadi kalau kita udah tahu identitas Allah, jaga hidupmu supaya engkau dipakai Tuhan lebih. Saya dapat pelayanan konseling, ada pelayanan doa, itu yang untuk siapa? Tuhan. Karena apa? Identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita melayani, Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang berperan, Tuhan sendiri yang bekerja, bukan kita. Jadi jangan sombong kalau kita dipakai Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus, peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah menjadi penolong dan penghibur, membawa kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah dan mengubah hidup kita untuk berbuah. Jadi mari kita punya buah Roh. Sekarang renungan buat teman-teman yang ada di rumah, saudara-saudara, apakah saya sungguh buka hati bagi pimpinan Roh Kudus? Pertanyaan ini sepele, tapi renungkan nanti ketika engkau saat teduh di kamar sendirian. Apa benar sih hidupku saat ini dipimpin oleh Roh Kudus? Karena ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa kita punya buah Roh. Yaitu buah Roh manakah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup
hidup saudara. Renungkan, sekarang Tuhan itu lagi ngerjain apa sih dalam hidup saya untuk menghasilkan buah. Kalau saya sampai sekarang belajar tentang penguasaan diri, kesabaran, itu. Jadi ketika disakiti orang langsung dimusuhi orang, saya pernah bilang orang di depan gini, saya diem, kok bisa rasanya minta Tuhan kekuatan, jadi orang itu langsung bilang, ini, jadi itu begitu. Kalau dulu saya lurusin, kalau nggak benar saya lurusin, salah kan begini, tapi sekarang enggak. Meskipun saya benar, kita saya pergi. Itu buah yang sampai sekarang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan itu juga apakah saya membiarkan Roh Kudus membentuk saya semakin serupa dengan Kristus, itu penting. Ada di sini banyak pelayan-pelayan, makanya itu penting. Apakah Tuhan Roh Kudus sudah membentuk saya untuk serupa seperti Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menolong, memimpin anak-anak-Mu di sini. Dan bila Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga ada buah roh yang dihasilkan. Dan buah itu menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingnya Tuhan. Pakai hidup anak-anak-Mu di sini Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja bagi kehidupan anak-anak-Mu di sini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dan biar teruslah berkarya pada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.